Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ketika Cak Imin menanyakan ya tip ya kepada Gibran, malah Gibran ngalah ngamuk begitu. Proyek ini sebelum saya memimpin katanya begitu. Padahal Cak Imin menanyakan ya tip apa begitu kan ya, tip apa, strategi apa, kenapa proyek-proyek besar itu bisa ya diterima oleh Solo begitu kan ya, dari Gibran di Solo begitu kan. Ternyata usut punya usut ya, mulai dari masjid dari Emirat Arab di situ begitu, dari Abu Dhabi katanya begitu kan. Angkatnya fantastis, mulai dari tol katanya begitu, banyak sekali di situ. Tapi pada kenyataannya apakah ini proyek dari pusat diberikan kepada Solo melibatkan seorang bapaknya atau apa begitu? Yang jelas masyarakat sudah paham. Tapi pada kenyataannya ketika ditanya itu, padahal ditanya trip dan trik ya, ditanya tipsnya begitu kan ya, bagaimana strateginya agar masyarakat Indonesia bisa meniru begitu. Ternyata dia marah-marah, ngamuk-ngamuk mereka begitu kan. Saya tahu jawaban dari Muhaimin itu begitu. Dari Gus Muhaimin saya tahu, arahnya kemana saya tahu. Ini kok marah-marah begitu? Gimana logikanya? Padahal yang ditanyakan itu adalah tipsnya di situ begitu kan. Biar masyarakat itu tahu, biar masyarakat itu bisa belajar kepada Gibran ya. Ya tanya jawab aja di situ begitu kan ya. Karena masyarakat kan sudah paham itu proyek ambisiusnya dari mana coba ya. Ini ingin mengangkat elektabilitasnya atau siapa begitu kan. Kelihatannya seperti itu begitu. Gibran ngamuk begitu kan ya. Bahkan ya Cak Imin yang meminta tips ya dan Gibran agar daerah banyak dibanjiri proyek nasional seperti yang terjadi di Solo ya. Memang benar ya, dari situ sudah kelihatan mereka begitu ya. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan, Cak. Ya kita lihat saja di situ begitu. Artinya apa? Artinya kok bisa proyek-proyek itu begitu kan? Padahal lihat saja wali kota Solo begitu kan ya. Mending ya kenapa tidak diberikan di Surabaya aja? Kan begitu logikanya begitu. Cukup punya bapak yang jadi presiden aktif, segala sesuatu pasti dibantu pusat ya katanya begitu. Siapa pusat siapa? Pusat siapa coba bayangkan ya. Yang dijawab bangun masjid pakai dana CSR ya dari Qatar. Emangnya wali kota yang bisa dapat dana CSR asing ya? Loh, kan dapat dari cawi-cawi Bapelo ya. Nggak usaha bangga ya kalau ke situ. Namanya pakai fasilitas ordal, ngerti nggak begitu kan? Jelas mereka begitu kan. Artinya sudah kelihatan apa yang disampaikan Gibran, maka Gibran itu seolah-olah ingin ngamuk begitu kan. Saya tahu arahnya Gus Muhaimin ini, saya tahu katanya begitu ya. Dan disitulah mulai paham bahwa proyek-proyek besar yang ada di Solo begitu kan. Ternyata masyarakat bisa menilai ya seperti apa mereka ya. Yang intinya adalah ya siapa dulu mereka begitu. Punya punya bapak presiden kok begitu kan ya. Kelihatannya seperti itu. Banyak sekali ini pro dan kontra begitu. Tapi saya melihat bahwa apa yang disampaikan Gibran hari ini begitu kan, benar-benar blunder di situ, kacau begitu kan ya. Dan sayangnya Gus Imin seperti malu-malu untuk menyanggah jawaban Gibran yang nggak nyambung, karena dia malah jawab prestasi dia selama jadi wali kota Solo. Sebentar tips dan triknya gampang sekali ya, ada malah baper ya, pakai ngomong tendensius ke Gus Imin. Betul begitu kan, seolah-olah ingin ngamuk begitu. Jadi begini Gus, tip dan trik anak muda menjadi wali kota dan bisa membangun proyek-proyek besar sebenarnya cuma satu, jadi anak presiden aja. Ini komentar-komentar netizen lo begitu kan ya, ngeri-ngeri sedap memang begitu kan. Ya kalau komentarnya seperti ini, wah ini bisa saja terjadi begitu kan ya. Masyarakat bisa menilai, wah ya kalau bukan bapaknya mana mungkin, kira-kira seperti itu jawaban dari netizen begitu. Tapi walaupun ya Gibran itu meyakinkan jawaban itu kepada rakyat, tetap rakyat tidak begitu percaya terhadap omongan si Gibran di situ begitu kan ya. Ya kita lihat saja di Solo itu begitu, ingin mengangkat siapa sih sebenarnya ya. Bahkan ini ya Cak Imin minta tips ya ke Gibran agar daerah dibanjiri proyek nasional seperti di Solo ya. Bahkan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Cak Imin meminta tips dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka agar banyak daerah mendapatkan proyek nasional seperti di Solo. Gibran saat ini masih menjabat sebagai wali kota Solo. Gibran ya telah berhasil menjadi wali kota ya sekaligus pengusaha yang sukses, bahkan berbagai proyek-proyek besar ya telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain, kata Cak Imin saat debat Cawapres.
Bahkan saya ingin Pak Gibran yang menyampaikan tip and trik ya agar bupati, wali kota dan Pemda yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar ini bisa dimasukkan seperti yang ada di Kota Solo. Gibran langsung menanggapi pertanyaan Caimin, ia membantah kalau proyek nasional hanya terpusat di Solo. Sebab kata Gibran ya saat itu sudah menjadi pemerataan pembangunan. Saya jelaskan, sekarang Indonesia sudah mulai yang namanya pemerataan pembangunan. Dibangun bukan hanya di Solo saja. 50% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kita ya pengen fair aja, kata Gibran ya. Padahal jawabannya itu sudah tendensius begitu kan ya. Jawaban dari Gibran agak mulai ngamuk-ngamuk mereka begitu kan. Jadi saya kira apa ya jawabannya itu arahnya di situ ya, arahnya masyarakat Indonesia kalau bukan anak presiden ya mana mungkin, kira-kira seperti itu jawaban Indonesia, jawaban rakyat Indonesia begitu kan. Ini jumlah proyek, jumlah anggaran yang dianggarkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota Solo itu besar ya. Saya tahulah ini arah pertanyaan kemana katanya ya. Bahkan ya satu sisi Gibran menegaskan proyek yang dibangun bukan hanya soal fisiknya saja, tetapi harus ada dampak positif ke masyarakat. Ia mencontohkan proyek Masjid Syekh Zayed Solo yang berimbas yang meningkatkan kinerja UMKM dari pariwisata Solo. UMKM itu melesat ya, wisata melesat. Kemarin ya waktu Idul Fitri kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Lalu kita lihat kita punya kebun binatang ya, Solo Safari tidak pakai APBN, masjid tidak pakai APBN. Ya, tapi impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat itu ini Gus ya, tidak perlu tendensius seperti itu. Impact-nya ke warga seperti apa. Padahal jawaban-jawaban dari Gibran itu tendensius banget begitu kan. Seolah mereka ngamuk-ngamuk begitu kan. Kenapa kotanya itu kira-kira seperti itu begitu. Masyarakat Indonesia hanya memikirkan begini. Kalau bukan anaknya presiden tidak mungkinlah dapat proyek seperti itu. Ini pertanyaan dari netizen di situ begitu. Jadi kalau dipikir-pikir apakah iya begitu kan ya? Semua proyek-proyek yang kemudian proyek besar begitu kan ya mengalir kepada dari Solo begitu kan. Mengalir ke Solo di situ begitu. Ini arahnya gimana begitu kan. Kira-kira seperti itu, dapat CSR lah dan sebagainya begitu ya. Gibran menegaskan proyek nasional yang ada di Solo bukan berarti wilayahnya dianak kemasan ya, dianak emaskan ya begitu kan ya oleh pemerintah pusat. Pemerintah pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo dan fakta loh Gus ya, proyek di Solo sebelum saya menjadi ya itu lebih banyak faktanya katanya begitu ya. Beralibi apapun masyarakat Indonesia sudah paham ya, sudah tahu arahnya dari jawaban dari apa namanya dari Gibran di situ begitu kan. Udahlah ya. Masyarakat Indonesia emang bodoh semua begitu kan. Saya kira tidak begitu, malah lebih cerdas dari seorang Gibran. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.